Jangan pernah mau menonton pornografi. Karena dampak menonton pornografi, satu, kecanduan. Kalau saudara mulai mengklik di gadget atau di laptop atau di manapun saudara melihat pornografi, maka saudara menjadi orang yang terikat dengan perzinahan dan percabulan. Makanya dosa perzinahan percabulan itu mengikat dalam dirinya. Tidak mudah kau lepaskan itu. Engkau jadi ketagihan, kecanduan. Dan engkau bisa melakukan yang namanya kejahatan seksualitas. Hati-hati, jauhi pencobaan. Betul, di gadget kita ini nggak bisa lagi kita hindari, kadang-kadang muncul sendiri. Tapi tergantung saya, apakah saya klik atau saya skip. Ketika muncul saya skip, lama-lama dia nggak muncul lagi. Tapi kalau saya klik sekali, maka dia akan datang 10 lagi, 100 lagi. Maka di sini akan dikuasai oleh pornografi. Hati-hati gadgetmu. Percayakan bahwa gadgetmu itu adalah hal yang baik, yang membangun, yang positif. Yang kedua, dampak menonton pornografi merusak daya ingat dan konsentrasi. Jadi orang yang suka nonton pornografi, dia akan payah konsentrasi. Daya ingatnya pun terganggu. Dia payah fokus terhadap pekerjaan, fokus kepada belajar. Dia menjadi orang yang terdistraksi dengan banyak hal. Yang ketiga, dampak orang menonton pornografi. Yang ketiga, mengurangi kontrol, impuls dan kemauan. Jadi kemauannya itu jadi lebih berkurang. Dia nggak punya passion yang kuat. Dia nggak punya semangat tempur yang kuat. Ya, persistensinya pun tidak lagi kuat. Tidak punya daya juang yang kuat. Yang keempat, dampak menonton pornografi. Mudah stres. Jadi orang-orang yang suka nonton pornografi, sikit-sikit kalau ada masalah, ada tantangan, stres sekali. Maka kalau dia stres, dia akan klik lagi pornografi seperti menghibur dia. Maka hidupnya begitu rusak. Begitu hancur. Yang kelima, dampak menonton pornografi yang kelima. Ukuran otak mengecil. Jadi lama-lama ukuran daripada otaknya makin mengecil. Yang keenam, dampak menonton pornografi. Berisiko melakukan kejahatan seksualitas. Melakukan pemerkosaan. Atau yang namanya hubungan yang terlarang belum menikah, jadi melakukan hubungan seks sebelum diberkati, sebelum menikah, atau gonta-ganti pasangan. Saya pernah dijumpai seorang ibu habis pelayanan, Pak Pendeta bantu doakan saya karena suami saya suka nonton blue film. Dan dia memaksa saya mempraktekkan apa yang dia tonton itu. Dan maaf Pak Pendeta, saya melihat seperti binatang adegan-adegannya. Saya berkata sama dia, satu-satunya jalan Bu, Ibu berdoa dengan iman. Dan tetap mengingatkan suami. Dan jangan maui adegan-adegan yang buruk yang membuat itu menjadi seperti hewan. Yang membuat ibu jadi seperti tidak lagi baik dalam melakukannya. Nah, sangat rusak. Dan akhirnya suaminya terus-menerus menonton. Dan apa yang ditontonnya terserap di alam bawah sadarnya. Dan akhirnya ingin dipraktekkannya. Dan kalau istri nggak melayaninya, maka dia akan pergi dengan perempuan yang menjual dirinya. Atau perempuan yang hidup di dalam prostitusi atau dalam hal-hal perzinahan. Yang ketujuh, dampak menonton pornografi, disfungsi ereksi. Sehingga ereksi tidak lagi normal. Oleh karena itu sangat penting kaum bapak dan kaum ibu, semua kita juga jangan pernah sekali-sekali pun nonton pornografi. Anak-anakmu yang SD, yang SMP, SMA, kuliah, ingatkan. Satu survei di satu daerah oleh hamba Tuhan, anak-anak SD kelas 4, kelas 6 yang ketika ada pelayanan, maka hamba Tuhan ini teman saya, sahabat saya, dia bertanya, berapa banyak di sini yang pernah menonton pornografi? Ternyata mereka sampai hampir 80% di SD. 80%. Kelas 4, 5, 6 SD. Karena gadget itu, ditanya dari mana kau nonton? Oh, HP kawan dia buka, ya aku tonton. Jadi begitu gampangnya. Jadi satu orang yang membuka, maka teman-temannya enak nonton. Karena dia gak mampu menyaring atau menolak. Sehingga dia akan mudah terbawa arus. Pastikan anak-anak saudara ketika melihat internet, kasihlah edukasi seksualitas yang baik. Sehingga mereka memiliki kesehatan di dalam menata hidup mereka ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara.